Tapi kalau zikir jaharnya sambil kemudian kita praktekkan dengan membangun ruhaniyah kita, insya Allah jaharnya nggak jadi kopi, jahar tetap jahar, kopi tidak tetap kopi. Kenapa ini Pak? Perkuat di sini, Pak. Ya, perkuat di latifah-latifahnya. Nah, ini agak menanjak sedikit ya, yang nanti sudah mendapatkan talqin zikir. Ini di mutawasid nih, di mutawasid ya, di tengah-tengah. Kalau zikir jaharnya sudah istiqomah, yuk masuk kepada zikir yang mempengaruhi ruh kita di titik-titik latoif yang nanti akan diajarkan oleh guru kita. Latifatul qalbi di sebelah dada sebelah kiri, latifatul ruhi di dada sebelah kanan, ya, latifatul sirri ya di atas dada sebelah kiri, latifatul khofi di atas dada sebelah kanan. Kemudian latifatul akhfa di tengah-tengah dada, latifatul nafs di kening, lalu kemudian latifatul qalb di ubun. Nanti kalau kita sudah perbanyak zikir khotamah, zikir khofi di 7 latifah ini, insya Allah ruhnya juga bangkit, ruhnya juga bergerak. Jangan terlalu banyak mengandalkan karomah, ya. Kalau kita terlalu banyak mengandalkan karomah, nanti hilang etos kerja. Ya, kalau bisa mah jadikan kita ini menjadi pos-pos sumber cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Ya, kita robitoh tetap kepada guru mursyid kita, tetap. Tapi kita juga latih diri kita, bersihkan diri kita untuk menjadi sumber cahaya berikutnya, supaya bisa memantul kepada kawan-kawan kita yang lain. Maka anggur mah buktikeun kahadian anu medal tina kasucian, yang artinya apa artinya? Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian itu adalah hasil olahan ruhaniyah kita, sehingga bisa memendar kepada sekeliling kita. Muncul jargon dari Rasulullah Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, itu dari hasil itu Pak. Buktikan bahwa ikhwan TKN bermanfaat untuk manusia yang lain. Dari situ. Bimbingan barzakhinya guru mursyid kita Syekh Ahmad Sahibul Wafatajil Arifin yang mulia pemirsa Abah Anom, semoga beliau semakin ditinggikan derajat ruhaniyahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlimpah curah kepada kita para ikhwannya, para muridnya. Semoga kita senantiasa ada dalam peruntuhan kolbunya, selalu terkuat, terkait erat konektivitas kita dengan beliau Syekh Mursyid Syekh Ahmad Sahibul Wafatajil Arifin. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sama-sama kita muliakan guru kita Wakil Talqin Bapak Kiai Haji Anhari Basuki SU. Beliau jauh-jauh langsung terbang pagi tadi dari Semarang. Kangen beliau dengan kawan-kawan, dengan ikhwan akhwat di LDTKN atau di TKN Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. Alhamdulillah Yai, selamat datang. Apa bahasa Jawanya selamat datang? Syukur rawuh ya. Virus yang sumping cek urang Sunda gitu ya. Kembali di DKI Jakarta setelah hampir 4 tahun ya tidak kembali. Oh ya belum lama. Saya ingatnya waktu beliau rombongan sama teman-teman Jawa Tengah ke sini. Tapi iya betul, belum lama, sekitar tahun yang lalu lah. Ya, kita bermuajahah tapi tidak di event ini. Di event yang malam Jumat ya, yang event malam Jumat. Mudah-mudahan beliau semakin disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan lalu saya manakiban di tempat beliau, di Masjid Benteng, Masjid Al-Muqtadun Benteng. Jadi gantian kayak ini.
Ya, saya diundang ke sana, sekarang Pak Yai diundang ke sini. Ya, gitulah antara DKI Jakarta dengan Jawa Tengah suka tektokan ya. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan. Amin. Karena bulan lalu baru jatuh ya. Ini masih tangannya masih diperban. Tapi ketika saya minta beliau untuk hadir di sini, Yai, sugeng Yai, insyaallah kata beliau saged datang ke Jakarta karena Pak Yai Wafi sedang keliling Eropa hari ini ya. Jadi beliau kita minta beliau Kiai Hari untuk hadir, sementara wakil takin yang terdekat sedang sibuk di beberapa tempat gitu ya. Hari ini aja, hari Ahad kedua ini ada di beberapa tempat. Yang Tangerang lagi bikin acara juga ya. Terus di beberapa tempat di Baitul Akhfa atau Baitul Ikhlas di Bogor sudah ada acara yang sama. Begitu Pak ya. Jadi mudah-mudahan beliau selalu disehatkan. Amin. Amin. Kalau kita makin sedikit Pak ya, kita doain ya, sedikit berkurang pasti gitu ya, nambah udah nggak mungkin, kecuali antum pengen jadi Badal Talqin. Gak ada dalam kamusnya DKI Selera ya, Badal Talqin ya. Baik, semoga juga para pengurus LDTKN DKI Jakarta dan 5 wilayah kota senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa menunjukkan khidmatnya kepada pangarsa Abah sehingga mampu melahirkan program-program yang bermanfaat untuk ikhwan wal akhwat. Dan mohon doa nanti tanggal 26-27 Agustus LDTKN Pusat akan menyelenggarakan musyawarah besar untuk pemilihan kepengurusan yang baru periode 5 tahun yang akan datang. Siapapun nanti akan menjadi pemimpin di LDTKN Pusat, nah, kita doakan semoga mampu membawa gerbong LDTKN secara keseluruhan dalam arah kebaikan. Amin. Allahumma amin. Baik, ikhwan wal akhwat, tidak akan banyak berpanjang kalam. Saya akan membahas sedikit goretan ya, Manqobah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang kaitannya tadi tentang bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki buku catatan yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat murid-muridnya dari saat beliau menjadi mursyid sampai kemudian insya Allah yaumul akhir kelak. Dan beliau menjamin bahwa apabila ada di antara murid-muridnya yang tercatat harus masuk an-narnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau jamin jangan sampai ada ya. Bahkan beliau bertanya ke malaikat Malik, ada muridku di sana? Nah, kata malaikat Malik, udah nggak ada lagi gitu ya. Berarti masih ada ya. Dulunya ada gitu ya. Maka ini dijamin oleh beliau. Nah, inilah yang disebut dengan syafaat aulia Allah. Inilah yang disebut dengan bantuan dari seorang wali Allah kepada murid-muridnya. Namun sebelumnya saya akan menyapa dulu teman-teman yang datang langsung dari Bogor, satu bis tadi ya. Alhamdulillah yang dari Bogor, terima kasih sudah mau berkunjung ke TKN Center Jakarta. Dan terus terang pasti hal yang baru datang ke sini. Makanya saya perkenalkan diri dulu ya. Katanya tak kenal maka tak aruf ya, kenalan. Nama saya Handi Ramadian, Bapak dan Ibu yang baru datang terutama ya, yang baru datang. Kemudian saya aktivitas adalah penyuluh agama di Kementerian Agama Kota Tangerang, di MUI Cipondo, kecamatan tempat saya tinggal, di Lajnah atau di Komisi Khusus dan Advokasi, dan di Jam'iyah Al-Thariqah Al-Mutabarrah An-Nahdiyah Pusat di Darul Aliyah, itu di Lajnah SDM yang nanti tanggal 29 sampai dengan 29 Agustus sampai dengan tanggal 1 September akan menyelenggarakan kegiatan Muktamar Sufi Internasional yang akan dihadiri oleh sufi-sufi seluruh dunia ya, insya Allah di Pekalongan. Jadi yang asalnya atau tinggalnya di Pekalongan atau sekitar Pekalongan, silahkan ramaikan muktamar tersebut.
Insyaallah tanggal 29 Agustus 30 31 sampai dengan tanggal 1 September. Kemudian saya adalah diamanahkan oleh Ikhwan wal Akhwat untuk menjadi Ketua LDTKN Suryalaya Provinsi DKI Jakarta sejak 2019 ya, hingga insya Allah nanti tahun 2024. Maka sebelum kepengurusan berakhir, insya Allah ada musyawarah wilayah untuk DKI Jakarta. Barangkali ada yang berminat untuk menjadi Ketua LDTKN ya, untuk DKI Jakarta dipersilakan ya. Oleh calon-calonnya silakan dari 5 wilayah kota, monggo, jangan kelamaan Pak jadi ketua. Dan alhamdulillah saya dipercaya menjadi dosen di SDIT Dharma Widya Jakarta. Baik, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, ini perkenalan saya, insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, awlan nas di yaumal qiyamah aktaruhum alayya salatan. Manusia yang paling dekat denganku di hari kebangkitan nanti adalah orang yang paling banyak salawatnya terhadapku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Kita di TKN Suryalaya jangan sangka nggak pernah salawatan, justru salawatnya banyak Pak. Ya, coba lihat amaliyah kita, amaliyah zikir harian diawali dengan salawat. Iya, salawat apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Itu paling tidak. Terus ketika mau zikir hofi, apa salawatnya? Salawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lalu apa lagi? Salawat Umi pada saat khataman, ya kan? Allahumma sholli ala nabiyil wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Itu kan? Lalu apa lagi? Salawat kamilah, ya kan? Salawat kamilah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ilaih. Terus gitu. Oh iya, ketika kita tutup doa, kita salawat apa? Salawat munjiat, ya kan? Banyak salawatnya Pak. Bahkan pada saat khotaman salawat kita 12 gugus Pak. Satu gugusnya ada berapa? Ada 100. Jadi kalau kita khataman full itu bisa berapa ribu? 1200 paling tidak salawat kita. Maka jangan salah bahwa kita nggak pernah salawatan, katanya salawatan terus Pak. Ada lagi salawatan, salawat Bani Hashim. Allahumma sholli ala nabiyil Hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Itu salawat semua Pak. Maka perbanyak salawat sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Awal nas bi yaumal qiyamah aktaruhum alayya salatan. Manusia yang paling dekat denganku di hari kebangkitan nanti adalah orang yang paling banyak salawatnya terhadap. Itu semua salawat yang diajarkan oleh guru kita, baiknya kita amalkan. Terhadap salawat-salawat yang belum yang belum resmi dari Pondok Pesantren Suryalaya, yang katanya diterima secara pribadi masing-masing, monggo diajarkan atau diamalkan secara masing-masing, tapi tidak diajarkan kepada khalayak, karena bisa jadi itu adalah ijazah pribadi, baik ijazahnya langsung ataupun ijazahnya barzakhi. Nah, untuk yang barzakhi ini perlu konfirmasi Pak. Perlu konfirmasi kepada orang-orang yang memang sudah sangat dekat dengan pangersa Abah. Benar apa enggak ini sholawat datang dari pangersa Abah? Apakah pangersa Abah pernah mengamalkan atau tidak? Bagaimana saya ketika mendapatkannya secara barzakhi? Boleh atau tidak diamalkan? Harus ditanyakan seperti itu, ya. Jangan kemudian tiba-tiba disebarkan dan harus diamalkan oleh semua ikhwan. Oh tidak, ya. Itu ada prosedurannya. Baik. Saya ingin mengisahkan sebuah kisah nyata. Ada seorang yang sangat rajin bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Namanya Al-Farazdaq. Ya,
Al-Farazdak ini, dia ini seorang penyair hebat dan sangat terkenal. Beliau selalu asik memuji baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau ketika ibadah haji senantiasa berziarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW dan membaca qasidah di makam beliau Rasulullah Muhammad SAW. Dan ketika beliau sedang membacakan qasidah memuji Rasulullah Muhammad SAW, datang seorang syekh, ya, penduduk Madinah mendekati Syekh Farazdak. Lalu Syekh Farazdak diundang oleh seorang Madinah itu ke rumahnya. Lalu Syekh Farazdak orangnya husnudzon, apalagi diundang ke rumahnya, apalagi kalau ditawarin makan, kayaknya diterima apa enggak? Terima aja ya, apalagi kalau gratisan gitu ya. Gitu. Maka beliau datangi rumah orang itu. Lalu sampailah di rumah orang itu, si Syekh ini berkata kepada Syekh Farazdak, tidak diduga-duga oleh Syekh Farazdak. Orang ini malah berkata kepada Syekh Farazdak, sungguh aku sangat membenci orang yang memuji Muhammad dan kubawa engkau ke sini untuk kugunting lidahmu. Masya Allah. Lalu dengan serta-merta ditarik lidahnya Syekh Farazdak, lalu dia ambil gunting, maka dipotonglah lidah Syekh Farazdak. Dan sambil memotong lidah Syekh Farazdak, kemudian dia berkata, ambillah potongan lidahmu ini dan pergilah untuk kembali memuji Muhammad. Masya Allah, ada orang yang kayak begitu. Ya, ada orang yang kayak begitu. Maka Syekh Farazdak kemudian menangis karena sakit dan sedih, tidak bisa lagi membaca syair kepada Sayyidina Muhammad SAW. Kemudian beliau datang kembali kepada pusara Nabi Muhammad SAW, seraya berdoa di dalam batinnya. Beliau tidak bisa berkata-kata lagi. Ya Allah, jika penghuni makam ini, yakni Rasulullah Muhammad SAW, tidak suka atas puji-pujiannya aku yang kulantunkan untuknya, maka biarkan aku tidak lagi bisa berbicara seumur hidupku, karena aku tidak butuh kepada lidahku, karena aku kecuali hanya untuk memujimu dan memuji nabimu. Namun jika engkau dan nabimu ridha, maka kembalikanlah lidahku ini ke mulutku seperti semula. Beliau terus menangis hingga tertidur dan bermimpi jumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan beliau bersabda, aku senang mendengar puji-pujianmu, kata Rasulullah. Berikan kepadamu potongan lidahmu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil potongan lidah itu dan mengembalikannya pada posisi semula. Ketika Syekh Farazdak terbangun dari tidurnya, beliau mendapati lidahnya telah kembali semula. Maka beliau pun bertambah dahsyat memuji baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hingga di tahun selanjutnya beliau datang lagi menziarahi makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali membaca puji-pujian untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiba-tiba seperti sejarah berulang, ada orang yang datang lagi menghampiri Syekh Farazdak, dan orang ini juga mengajak Syekh Farazdak untuk datang ke rumah orang ini. Syekh Farazdak mulai curiga, tapi dia dasar orangnya husnudzon terus, dia tidak gentar. Maka dia terima undangan orang itu. Lalu dibawalah Syekh Farazdak ke rumah anak muda yang mengundang Syekh Farazdak itu. Ternyata yang mengundang ini adalah penghuni rumah yang tahun-tahun kemarin mengundang dia, yang memotong lidahnya. Mulai takut dia, Syekh Farazdak ya, mulai takut. Lalu kemudian dia datang masuk ke rumah itu, dan orang ini meminta Syekh Farazdak masuk ke rumahnya. Dan beliau mendapati sebuah kurungan besar terbuat dari besi. Di dalamnya ada kerak yang sangat besar dan terlihat sangat beringas. Takut Syekh Farazdak. Anak yang mengundang itu kemudian berkata, engkau lihat kerak besar itu yang ada di dalam kandang itu? Si orang yang mengundang itu bilang, dia adalah ayah yang dulu mengundang engkau
dan kemudian membenci engkau membacakan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keesokan harinya Allah mengubah dirinya menjadi kera yang seperti ini sambil dia menangis. Dan hal seperti ini terjadi kepada umat terdahulu sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 166 yang artinya, maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kera yang hina. Masya Allah. Kemudian anak itu berkata, jika ayahku tidak bisa sembuh, maka lebih baik Allah matikan saja. Maka Syekh Farajdak berkata, ya Allah, aku telah memaafkan orang yang dulu menghinaku dan memotong lidahku ini. Dan rasa dendam itu sudah hilang, rasa benci kepadanya sudah hilang. Ya Allah, matikanlah orang ini dalam keadaan seperti semula sebagaimana seorang manusia. Ijabah, kabul doa yang orang yang tukang sholawat. Maka kemudian Allah takdirnya mematikan kera itu dan mengembalikan pada wujud semula sebagai seorang manusia. Dari kejadian ini jelaslah bahwa Allah mencintai orang-orang yang suka memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini berkah salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lagi cerita-cerita lain. Bagaimana Sultan Mahmud II, kalau nggak salah itu ya, Sultan Mahmud II itu Khalifah Utsman yang terakhir. Begitu banyak salawatnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Itulah syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga berlaku kepada nabi-nabi yang lain. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Tirmizi, oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, beliau berkata, "Likulli nabi da'watun mustajabatun, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watuhu." Kullu nabiyyin da'watuhu. Setiap nabi mempunyai doa yang mustajab, maka setiap nabi doanya dikabulkan segera oleh Allah. Wa inni ijtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Masya Allah. Sedangkan saya menyimpan doaku untuk memberikan syafaat kepada umatku di hari akhir, di hari kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Syafaat itu insyaallah diperoleh umatku yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Masya Allah. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Maka salawat-salawat yang sering kita lantunkan di dalam khataman kita, bayangkan ketika kita membaca salawat ke atas Nabi, beliau hadir bersama-sama dengan kita, insya Allah. Ya, insya Allah, insya Allah. Karena sepanjang kita menyebut beliau Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan ruh beliau bersama-sama dengan kita. Amin. Insya Allah. Di mana syafaat Rasulullah SAW terjadi? Saya rangkum dari beragam macam hadis. Beliau Rasulullah SAW akan memberikan syafaat yang disebut dengan syafaatul uzma, yang khusus dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu memberikan keringanan dan kenangan bagi seluruh makhluk dan dari kegetiran dan ketakutan di padang mahsyar yang menggelirkan, yang mengerikan, yang menggetirkan, meliputi seluruh makhluk, baik manusia maupun jin, baik yang mukmin maupun yang kufur. Berkat syafaat ini mereka lekas memasuki meja hisabnya Rabbul Alamin. Ini syafaatul uzma. Yang kedua, syafaat yang kedua adalah syafaat memasukkan suatu kaum ke surga tanpa hisab. Nanti ada orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hisabnya, karena dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Syafaat yang ketiga adalah bagi kaum yang telah divonis masuk neraka. Orang-orang yang masuk neraka, yang tadinya divonis masuk neraka, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, maka dia akan segera mendapatkan anugerah dari Allah, syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Syafaat yang keempat yaitu syafaat bagi orang-orang yang berdosa yang telah masuk neraka. Tadi baru divonis, ini udah masuk neraka. Datang syafaat Rasulullah Muhammad SAW, dicabut dia dari siksaan di api neraka,
maka kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ini yang kata Rasulullah Muhammad SAW. Iya, dia memang baca la ilaha illallah, tapi dosanya banyak banget. Gitu. Kayak cucian itu kalau kotorannya cuma debu doang, dikeplek-keplek udah bersih, betul nggak? Kalau nodanya adalah noda dari semur, kira-kira diapain dulu? Direndam dulu. Tapi kalau dari getah karet, wah itu dibakar. Nah itu perlu pakai air panas itu. Ya, digilingnya juga lama itu. Nah kayak begitulah kurang lebih orang-orang di An-Nar itu. Maka na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai kita masuk An-Narnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yaitu syafaat menambah derajat bagi para penghuni surga di surga. Ada orang yang sudah sampai derajat tertentu di surga, tapi kemudian disyafaati Rasulullah Muhammad SAW meningkat kepada surga yang tingkatan lebih tinggi. Nah, ini saya rangkum. Kalau saya detailkan hadisnya masing-masing lama, Pak. Ya, jadi nggak sampai-sampai, padahal waktu saya cuma 11 sampai 15, ya 11-15 doang ya. Oke, siapa saja para pemberi syafaat? Nih, para pemberi syafaat tentu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, para nabi dan para rasul selain Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, para syuhada dan solihin. Yang keempat adalah hamba lain yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya sama semuanya, kita rasul atau bukan? Pasti bukan. Jangan nganggap diri kita sebagai rasul. Murtad namanya kalau menganggap kita sebagai rasul. Ya, kita para nabi dan rasul selain Rasulullah Muhammad SAW? Tentu juga bukan. Apakah kita para syuhada dan solihin? Mungkin, ya. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai syahid. Ya. Kan orang yang lagi nuntut ilmu belum beres ilmunya diperoleh tapi udah meninggal dunia, terhitungnya sebagai fi sabilillah. Orang dalam keadaan fi sabilillah kira-kira matinya gimana? Syahid insyaallah. Ya, dan hamba-hamba lain yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk syafaat yang dilakukan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirra kepada murid-muridnya itu di antara dua tempat ini, yaitu mungkin di antara mereka yang memberikan syafaat adalah para syuhada dan solihin atau hamba lain yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Menurut sebuah ayat di dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma idz la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahur rahman wa radiyalahu qawla. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridhoi perkataannya. Ini jadi dasar para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih bingung dengan manqobah 39, manqobah ke-40, ini yang menjadi dasar. Orang-orang tertentu diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada orang-orang di sekitarnya. Masya Allah, ya, ini dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Bahkan orang-orang yang biasa saja mampu memberikan syafaat kepada orang-orang di sekelilingnya. Saya nggak akan masuk ke situ dulu. Ada 70.000 orang yang masuk surga bahkan tanpa hisab. Awwalu zumratin min ummati yadkhulunal jannah 70 alfan la hisaba alaihim suratu kulli rajulin minhum suratul qamar lailatul badr. Rombongan pertama umatku yang masuk surga adalah 70.000 orang. Mereka masuk tanpa hisab. Setiap wajah mereka terang bagaikan cahaya di malam bulan purnama. Ente termasuk apa enggak kira-kira? Kira-kira ngitung umat Nabi Muhammad sampai dengan sekarang ada lebih dari 70.000. Lebih. Kira-kira 70.000 itu dari sekian miliar umat Nabi Muhammad sedikit apa banyak? Sedikit. Kira-kira kita ada apa enggak di dalamnya? Pengennya begitu.
Tapi kayaknya jang jauh heudeun cek urang Sunda mahnya. Jauh antara langit dan bumi. Kenapa? Karena biasanya atau yang paling awal dulu akan mendapatkan ini adalah as-sabiqun al-awwalun. Mereka para sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang berjihad kuat di jalan Islam, yang mempertahankan Islam dengan semangat yang tinggi, yang mereka tidak lekang dimakan oleh waktu, tidak makan dimakan oleh zaman, yang mereka tidak luluh oleh cibiran, yang tidak gentar oleh serangan. Kalau kayak kita hadir di tengah-tengah sahabat Rasulullah Muhammad SAW, ngangkat tombak tapi di depannya ada orang bawa kuda, bawa perisai, bawa macam-macam senjata, kira-kira gentar dulu apa enggak tuh? Ngeri kita, jangan-jangan jadi orang munafik. Masya Allah. Tapi jangan berkecil hati. Rasulullah SAW berpesan, ahlul ma'rufi fid dunya, ahlul ma'rufi fil akhirah. Orang yang ahli kebaikan di dunia adalah juga ahli kebaikan di akhirat. Satu kemudahan yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sesungguhnya setelah orang-orang mukmin terbebas dari neraka, dari demi zat yang menggenggam jiwaku kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang mukmin pun dari kalian yang paling kuat permohonannya kepada Allah pada hari kiamat, tepatnya saat diperiksa olehnya, kecuali saat mereka melihat saudara-saudaranya berada di dalam neraka. Ya. Oke. Mereka mengadu, ya Tuhan kami, mereka pernah berpuasa bersama kami, mereka pernah sholat dan berhaji bersama kami. Kemudian disampaikan kepada mereka, keluarkanlah orang yang kalian kenali, maka dihalangilah tubuh mereka dari neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Saya kenal sahabat saya di antara teman-teman ini, ya. Sebagai contoh aja, sebagai contoh. Misalnya Bang Muslim, ya, kenal dekat sama Bang Yudi bin Mahroji, sama-sama orang Jakarta Barat, sama-sama dekat di Rawabuaya tinggalnya, tapi bukan baladnya Pak Soleh Jenggot ya. Pak Muslim dan Pak Yudi sama-sama sering manakiban, sama-sama sering ngaji, sama-sama sering khatamah. Tiba-tiba keduanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datanglah yaumul akhir, adalah yaumul hisab. Dilalahnya, ini jangan sakit hati ya, contoh aja ya, contoh. Bang Yudi masuk surga. Bang Yudi nyari-nyari Bang Muslim, gak ketemu-ketemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik surga yang tingkat rendah maupun surga yang tingkat tinggi, dicari, ditanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mana ya Allah Bang Muslim teman anak yang dulu sering berbuat baik bersama-sama dengan anak, yang sering manakiban, yang sering khataman, dicari-cari gak ada. Rupanya ada kabar, Bang Muslim ada lagi berjuang, lagi berjihad. Ya, Masya Allah, ini cerita bohongan. Di situnya ya, ini ya. Allah kemudian berikan syafaat, berikan izin kepada Bang Yudi untuk memberikan syafaat kepada kawannya. Nih, disampaikan kepada mereka, keluarkanlah orang yang kalian kenali. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghalangi tubuh mereka dari an-nar, dicabut Bang Muslim dari an-nar. Na'udzubillah ya. Semoga enggak terjadi, semoga semua kita masuk al-jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah syafaat yang terjadi karena kita sering bersaudara dengan teman kita, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang termaktub di dalam kitab Anwarul Qudsiyah. Wa qala Rasulullah SAW, istaksiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'atun yaumil qiyamah. Perbanyaklah persaudaraan, maka sesungguhnya pada tiap-tiap orang beriman itu ada syafaat pada hari kiamat kelak. Ya Allah, maka kita berbangga, bersenang hati, kita masih bersuhbah,
dengan guru kita Syekh Mursyid Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul. Jangan pernah kita menyatakan kita keluar dari beliau lalu bermursyid ke tempat yang lain. Ada yang ngaku-ngaku mursyid, makin bersilat lidah dia, makin ngaco omongan. Masya Allah. Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah orang-orang yang bersuhbah dengan orang yang soleh. Karena memang orang yang soleh itu harus selalu kita temani. Sebagaimana mereka yang bersahabat dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Mereka yang bersahabat dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mengaku sebagai muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, mengamalkan apa yang menjadi anjuran Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, mengamalkan apa yang menjadi wiridnya, tidak hanya sekedar ikut manakib tapi juga mengamalkan thariqah qadiriyahnya, maka insya Allah dia menjadi muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Maka amalkan zikir tahlil la ilaha illallah dengan sepenuh hati. Karena memang untuk menjadi orang sebagaimana yang dilakukan atau yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak mudah, Pak. Tidak mudah. Karena orang-orang seperti itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada contohnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu adalah anugerah Allah kepada kekasih-kekasih Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Yunus, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah bahwa sesungguhnya para wali Allah, para kekasih Allah, la khaufun alaihim, enggak ada rasa takut pada dirinya, wala hum yahzanun, enggak ada rasa sedih pada diri mereka. Kenapa Pak enggak ada rasa takut, enggak ada rasa sedih? Kenapa? Udah sakti banget? Enggak. Karena terlalu banyak ujian yang mereka terima sebelumnya. Bapak ingat? Bapak pernah baca Manqobah bagaimana Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak langsung diterima oleh gurunya Syekh Muhammad Dabbas. Kenapa? Karena beliau dibiarkan untuk riyadah di Tegalan Irak, di Tegalan Baghdad. Apa Tegalan? Lapangan. Di luar kota Baghdad. Dulu kota itu adalah kota benteng stelsel, Pak. Kota yang kalau kita mau masuk ke sebuah kota harus masuk penjagaan dulu. Untuk bisa masuk ke kota itu harus diperiksa dulu. Nah ini Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani nggak bisa masuk ke kota Baghdad. Kenapa? Karena beliau belum berhak untuk menjadi murid Syekh Muhammad Dabbas. Disuruh riyadah dulu, Pak. Berapa tahun? Ada yang bilang 7 tahun, ada yang bilang 15 tahun, ada yang bilang 25 tahun. 25 tahun kita ambil yang paling banyak. Ente pernah nggak diterima oleh Pangarsa Abah Anom? Datang terus nggak diterima oleh Pangarsa Abah Anom? Nggak pernah. Langsung diterima oleh beliau. Artinya riyadah untuk itu pun antum tuh nggak dapet. Tapi beliau 25 tahun nggak ketemu orang, Pak. 25 tahun nggak ketemu orang, kemudian apa lagi? Beliau menahan lapar dan haus, Pak. Sampai beliau makan hanya sekedar makan dedaunan yang ada di sana. Beliau hanya minum segala minuman yang ada di sana. Ente pernah begitu? Nggak pernah. Karena Pangarsa Abah Anom menihilkan program riyadah seperti itu. Sudah ditanggung oleh beliau. Kita mah enak. Datang hadir manakib, ada wakil talqin ditalqin. Beres. Tapi nggak tahu ngamalin apa enggak ngamalin. Ya, yang datang ke sini omat pesan daripada saya, ya, yang datang jauh-jauh dari Bogor, dari Tangerang, dari Bekasi, dari pelosok-pelosok datang ke sini, nanti mendapatkan talqin zikir, amalkan. Sebab kalau kita tidak mengamalkan, maka tidak akan ada buah yang bisa dihasilkan dari apa yang kita lakukan. Karena nanti untuk mendapatkan talqin zikir itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau zaman dulu susah, Pak, prosesnya. Zaman sekarang dimudahkan, sangat dimudahkan. Bahkan cukup dihadirkan wakil talqin di antara kita, maka kemudian kita akan memperoleh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan talqin zikir. Masya Allah. Itu semua kemudahan-kemudahan di zaman akhir, Pak. Yang wali mursyid kamil mukamilnya Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Kalau bukan beliau nggak mudah. Coba sedikit
apa namanya, ngintip ke sebelah tarekat-tarekat yang lain. Susah, Pak. Nggak sembarangan orang bisa mendapatkan bayat atau talqin dzikir. Nah, karenanya setelah nanti mendapatkan talqin dzikir, mohon diamalkan dengan sebaik-baiknya. Sebab nanti Pak ada berapa tingkatan Pak sebenarnya di dalam tarekat itu. Apa saja tingkatannya Pak? Tingkatannya ini Pak. Ya. Tingkatannya adalah pertama setelah mendapatkan talqin, mereka tergolong apakah mereka mubtadi sebagai seorang pemula, apakah dia menjadi mutawasid, orang yang ada di tengah-tengah, apakah dia menjadi muntahi, orang yang sudah ada di atas, orang yang sudah ada di tingkatan paling top. Gitu. Memang yang mubtadi banyak, kayak kita nih mubtadi, gitu. Yang datang untuk mendapatkan barokah dari guru kita Syekh Mursyid Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, guru mursyid kita dari beragam latar belakang. Ada yang datang karena faktor ekonomi, ada yang datang karena faktor keluarga, ada yang datang karena pengen jabatan, ada yang datang karena pengen laku tanahnya. Masya Allah. Ada yang begitu? Ada sih, tapi ya nggak mau ngaku, gitu ya. Nah, bagaimana para mubtadi, bagaimana para mutawasid, bagaimana para muntahi? Kalau yang para mubtadi, Omat, pesan saya nanti setelah mendapatkan talqin dzikir, ini Pak, ya, pelajari ya. Kalau latar belakangnya sih nggak usah ya. Pelajari orang mubtadi itu dengan mempraktekkan kitab di Uqudul Juman, ya. Uqudul Juman nanti silakan dibeli di belakang, di bawah itu ada yang menjualnya ya. Kemudian kitab ibadah dan maklumat guru mursyid. Ini kitab Uqudul Jumannya, ini kitab ibadahnya, ini kitab-kitab yang wajib yang dipelajari oleh para mubtadi. Lalu kemudian prakteknya apa, wawasannya apa? Ya, kitab Miftahus Sudur harus sering dikaji, harus punya. Kitab Akhlakul Karimah harus punya, kitab Sirrul Asrar harus punya. Nih paling tidak ya 6 ini harus kita miliki. Nah, selanjutnya ya kalau mau lebih panjang lagi riadoh khusus ya. Kalau mau kayak Tuan Syekh Abdul Qadir Mojalani yang dimuntahi, harus ada riadoh khusus. Apa riadoh khususnya? Mandi tobat jam 2 pagi, puasa kiparat Selasa Rabu Kamis, puasa dari unsur hewani, nggak butitea, nggak makan nasi, nggak makan daging. Itu berani? Bisa? Melekan ini yang paling berat. Melekan itu begadang. Kalau kita begadang nonton bola bisa? Bisa. Begadangnya sholawatan? Nah itu dia. Begadangnya khataman? Aduh, ini apa namanya? Geraknya udah susah kesana kemari, ya. Nah, makanya kita setiap apa namanya? Setiap hari-hari besar Islam akan menyelenggarakan, senantiasa menyelenggarakan kegiatan istilahnya mabit ya, dalam rangka mempraktekkan riadoh kita yang selama ini kita punya untuk melekan semalaman, paling nggak kita zikir khataman meskipun tidak tam, pokoknya khataman dari mulai jam 9 pagi 9 sore 9 malam sampai jam 2:30 pagi, lalu kemudian khataman malam, apa namanya, riadoh malam terus sampai subuh. Itu kan bisa melekan semua. Tapi yang ada bukan melekan Pak, zikir jahar jadi khofi, zikir khofi jadi jahar, kayak gitu kan? Ya, tapi kalau zikir jaharnya sambil kemudian kita praktekkan dengan membangun ruhaniyah kita, insya Allah jaharnya nggak jadi khofi, jahar tetap jahar, khofi tidak tetap khofi. Kenapa ini Pak? Perkuat di sini Pak. Ya, perkuat di latifahnya. Nah, ini agak menanjak sedikit ya, yang nanti sudah mendapatkan talqin dzikir, ini di mutawasid nih, di mutawasid ya, di tengah-tengah. Kalau zikir jaharnya sudah istiqomah, yuk masuk kepada zikir yang mempengaruhi ruh kita di titik-titik latoif yang nanti akan diajarkan oleh guru kita. Latifatul qalbi di sebelah dada sebelah kiri, latifatul ruhi di dada sebelah kanan, ya, latifatu sirri ya di atas dada sebelah kiri,
Latifatul Khafi di atas dada sebelah kanan, kemudian Latifatul Akhfa di tengah-tengah dada, Latifatul Nafs di kening, lalu kemudian Latifatul Qalab di ubun-ubun. Nanti kalau kita sudah perbanyak zikir khotamah, zikir Khafi di 7 latifah ini, insya Allah ruhnya juga bangkit, ruhnya juga bergerak, sehingga yang namanya zikir jahar jadi Khafi nggak terjadi, atau zikir Khafi jadi zikir jahar nggak terjadi. Tempatkan semua pada tempatnya yang adil, Pak. Jadi begitu, zikir jahar jadi zikir Khafi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Capean selalu menyelekan gitu. Atau zikir Khafi. Waduh, kayaknya pengalaman Ustadz. Udah ngalamin saya. Dan ngalamin gitu. Oke, ya, untuk yang penjelasan lebih rinci mengenai ini silakan hadir di kursus pendalaman tasawuf. Ya, nggak jauh dari itu. Kursus tasawufnya sudah ikut kursus pendalaman tasawuf, kita latihkan ini ya, zikir pada titik-titik latifahnya. Insya Allah akan ada pembekalan zikir oleh para wakil talqin khusus untuk zikir latifah ini. Khusus pendalaman tasawuf, Anda tunggu informasinya. Saya rasa cukup dulu para bapak ya, sebab nanti kalau kita sudah masuk ke dalam tingkatan yang mutawasid ini, mudah-mudahan kita mulai meningkat. Jangan terlalu banyak mengandalkan karomah. Ya, kalau kita terlalu banyak mengandalkan karomah, nanti hilang etos kerja. Ya, kalau bisa mah jadikan kita ini menjadi pos-pos sumber cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Ya, kita robitoh tetap kepada guru mursyid kita, tetap. Tapi kita juga latih diri kita, bersihkan diri kita untuk menjadi sumber cahaya berikutnya, supaya bisa memantul kepada kawan-kawan kita yang lain. Maka anggur mbah buktikeun kahadean anu medal tina kasucian, yang artinya apa artinya? Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian itu adalah hasil olahan ruhaniyah kita, sehingga bisa memendar kepada sekeliling kita. Muncul jargon dari Rasulullah Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, itu dari hasil itu, Pak. Buktikan bahwa ikhwan TKN bermanfaat untuk manusia yang lain. Dari situ, maka yuk sama-sama kita olah lagi, kita olah ruhaniyah kita, lalu kemudian mudah-mudahan Allah tingkatkan derajat ruhaniyah kita. Demikian saya rasa cukup waktunya untuk mendapatkan talqin zikir, terutama kepada yang baru-baru ya. Berikan kesempatan kepada yang baru-baru ya, yang lama-lama mundur dikit ya, yang maju para ikhwan yang baru-baru usahakan punya wudhu, yang belum wudhu segera berwudhu kembali. Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan.